Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد, إخواني وأخواتي في الدين, kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita diberikan kesehatan, diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita dimudahkan pula untuk bisa mengawali hari kita dengan ibadah yang mulia, salat subuh berjamaah. Kemudian setelah itu kita lanjutkan sejenak duduk dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam kebaikan dan amal saleh. Kemudian kita memperbanyak ucapan salat dan salam untuk Nabi besar Muhammad alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan taufiknya untuk bisa mengikuti mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fillah, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang syarhu risalati Fadlil Islam li al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. Pada pagi ini kita akan melanjutkan pada halaman yang ke-141. Halaman 141. Setelah kita membahas hadis Hudzaifah yang sangat panjang dalam pembahasan Syekh Shalih Fauzan, penjelasan pada hadis tersebut. Lalu kemudian pada halaman ini sahibul matan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab menukil perkataan seorang ulama tabi'in, yaitu Abul Aliyah. Qala sahibul matan qala Abul Aliyah, berkata Abul Aliyah. Di sini silakan dipantau di monitor kita. Ta'allamu al-Islama, kata Abul Aliyah, belajarlah kalian Islam. Fa idza ta'allamtumuhu, apabila kalian sudah belajar tentang Islam, fala targhabu anhu, maka jangan kalian tinggalkan. Subhanallah, nasihat yang sangat luar biasa. Ta'allamul Islama, belajarlah kalian Islam. Fa idza ta'allamtumuhu fala targhabu anhu, apabila kalian sudah belajar, maka jangan tinggalkan. Kemudian Abu Aliyah melanjutkan, wa alaikum bis-siratil mustaqim, hendaklah kalian berada di atas jalan yang lurus. Fa innahul Islam, karena jalan yang lurus itu adalah Islam. Wala tataharrafu 'anis sirati yaminan wala shimalan, jangan kalian menyimpang dari jalan tersebut, dari jalan yang lurus itu, kiri dan kanan. Kalau kita sudah belajar tentang Islam, maka terus amalkan, dan hendaklah kita berada di atas jalan yang lurus. Jangan kita menyimpang kiri dan kanan. Wa alaikum bisunnati nabiyyikum, dan hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnah Nabi kalian. Wa iyyakum wa hadhil ahwa, dan hendaklah kalian menjauhi hawa nafsu. Ini adalah nasihat Abul Aliyah. Lalu kemudian Syekh Shalih Fauzan menjelaskan Abul Aliyah Ar-Riyahi, Abul Aliyah Ar-Riyahi huwa, siapa dia Abul Aliyah? Rufai ibn Mihran Ar-Riyahi. Dia Rufai
ibn Mihran Ar-Riyahi min a'immatit tabi'in, dari pemimpinnya para tabi'in, termasuk para imam, para pemimpin dari kalangan tabi'in, yusi biwasaya azimah. Beliau memberikan wasiat-wasiat yang sangat agung. Ya. Awaluha, halaman berikutnya, awaluha, kata beliau, ta'allamul islama, belajarlah kalian Islam. Ay a'riful islama ma huwa, ketahuilah oleh kalian apa itu Islam. Ya. Wala yakfi an taqula ana muslim wa anta la ta'riful Islam. Tidak cukup, begitu ya, kita mengatakan diri kita muslim, saya muslim, namun keislaman kita, di mana kita tidak mengetahui apa itu Islamnya, apa itu Islam yang sesungguhnya. Jadi seseorang tidak cukup mengatakan saya muslim, tetapi dia tidak mengetahui apa itu Islam. Ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Terus bagaimana caranya? La budda an ta'rifa ma huwal Islam. Mestilah kamu mengetahui apa itu Islam. Ya. Wa ma hiya arkanuhu, apa saja rukun-rukun Islam yang harus kita kenali. Wa ma hiya nawaqidul Islam, dan apa pula yang membatalkan keislaman kita. Seseorang berusaha mengenali agamanya. Apa itu Islam? Apa saja rukun-rukun Islam? Dan apa saja yang bisa membatalkan keislamannya. Kenapa? Ya, harus kita lakukan hal seperti itu, ya, hatta takuna ala basiratin, sampai kita berada di atas ilmu, berislam di atas ilmu. An ta'rifa ma'nahu wa ta'rifahu, di mana engkau harus mengenali makna Islam dan mengenali pengertian Islam. Wa ta'rifa arkanahu, dan engkau mengetahui rukun-rukunnya. Wa ta'rifa mukammilatihi, dan juga mengetahui hal-hal yang menyempurnakan Islam. Di Islam tidak hanya pada rukun yang 5 itu, tetapi ada hal-hal yang menyempurnakan keislaman kita. Ada bagian-bagian yang mesti kita sempurnakan. Wa munaqadatihi, dan apa pula yang bisa bertentangan dengan Islam. Wa munaqqisati, dan apa pula yang bisa mengurangi keislaman kita. Ini bab ini harus kita kenali. Di seseorang tidak cukup mengatakan dirinya muslim, tapi tidak ada usaha untuk belajar. Bahkan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab di dalam kitab Nawaqidul Islam yang ke-10, beliau mengatakan di antara pembatal-pembatal keislaman itu adalah al-i'radu 'anid dini, berpaling dari agama ini, la yata'allamuhu, tidak dia belajar, wala yu'allimuh, dan juga tidak mengajarkan. Bayangkan, orang tidak ada usaha untuk belajar Islam, belajar agama, yang tidak mau untuk berusaha meningkatkan ilmunya, maka jangan-jangan ini akan membatalkan keislamannya. Kenali rukun Islam, kenali apa saja yang bisa menyempurnakan keislaman kita, dan kenali apa pula yang bisa membatalkannya, dan kenali apa pula yang bisa mengurangi keislaman kita. Hatta takuna ala basiratin, sampai engkau punya ilmu di dalam hal tersebut. Wa hadza fihi al-hassu, dan kata Shalih Al-Fauzan, di dalam nasihat ini ada sebuah anjuran, perintah, ala ta'allumul ilmin nafi', untuk belajar ilmu yang bermanfaat, li'annahu huwal hayah, karena ilmu bermanfaat itu adalah kehidupan. Wa huwan najah, dan ilmu yang bermanfaat itu adalah keselamatan, biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Hadhihi wahidah, ini nasihat yang pertama. Jadi kita dianjurkan untuk belajar ilmu yang bermanfaat, ilmu yang didasari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan karena ilmu itu adalah kehidupan kita, dan ilmu itu adalah keselamatan bagi kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ikhwa fillah rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat.
Ats-tsaniyatu, yang kedua. Ya. Apa nasihat Abu Ali yang kedua? Fa idza ta'allamtumuhu wa 'araftumuhu 'alaikum bitamassuki bihi. Kalau kalian sudah kenal Islam, kalau kalian sudah belajar tentang Islam, maka tugas yang berikutnya adalah berpegang teguh dengannya. Ya. La yakfi an yakuna al-insanu 'aliman. Kata Shalih Al-Fauzan, tidak cukup kita ini hanya berilmu. Tidak cukup kita hanya mengetahui Islam, rukunnya, apa saja yang menyempurnakan, apa saja yang membatalkan atau yang mengurangi keislaman, tidak cukup. Bal yajibu alaihi ay ya'mala bi'ilmi. Tugas berikutnya kita mengamalkan ilmu kita. Kita tahu nih apa saja rukun Islam, kita amalkan. Ya, syahadatain, kita betul-betul bersyahadat. Kita kenali makna syahadat. Kemudian salat, kita betul-betul menjaga ibadah salat kita tunaikan, kita kerjakan. Kemudian zakat, siyam, haji dan seterusnya. Ini kita lakukan dengan penuh keimanan. Ya. Dan kita amalkan. Dan apa saja yang bisa menyempurnakan keislaman kita kerjakan. Wa illa fal kathiru minal ulama ahlu dhalal. Ya. Kalau kita cukup berilmu dan kita tidak mengamalkan ilmu kita, maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan, fal kathiru minal ulama, banyak dari di antara para ulama ahlu dhalal, mereka ini penyeru kesesatan. Mereka ini sesat. Ai maksudnya apa? Dhallu, mereka sesat. Wa hum indahum ilmun. Ya. Sedangkan mereka punya ilmu. Bisa kayak gitu ya. Orang berilmu tapi dia sesat. Apa sebabnya? Karena mereka tidak mengamalkan ilmu mereka itu. Dia berikan contoh, fal yahudu indahum ilmun. Kata Shalih Al-Fauzan, orang-orang Yahudi punya ilmu. Wa qad dhallu wa kafaru, mereka sesat dan bahkan sampai kafir. Bayangkan ya. Orang Yahud, mereka ini kan bukan tidak berilmu. Allah sebutkan di dalam surah Al-Fatihah, ya, orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa dimurkai Allah Tabaraka wa taala? Karena punya ilmu tidak mengamalkan ilmu mereka. Maka itu ikhwafillah, fala yakfi mujarradul ilm, tidak cukup kita hanya berilmu. Kata Shalih Al-Fauzan, la budda minat tamassuki bil haq, berpegang teguh dengan al-haq. Al-haq itu bagaikan mutiara, ikhwah. Dia indah dan dia sangat menawan, dan kita harus berpegang dan kita harus semua mengamalkannya. Watsabati wassabri alaihi ma'al ilmi, kita harus teguh, kita harus tegar dan kita harus sabar ya bersama ilmu ini. Fa huwa ilmun wa amalun, ini pesan yang kedua, ilmu yang disertai dengan amal. Usi awalan bil ilmi thumma usi bil amali watsabati alaihi, aku berikan nasihat, kata Syekh Shalih Fauzan, agar kita berilmu terlebih dahulu, kemudian mengamalkan ilmu kita, dan yang ketiga kita harus bersabar dan kokoh di atas amalan-amalan yang kita lakukan. Ikhwafillah. Jadi nasihat yang sangat indah ya, di dalam apa yang dikatakan oleh Abu Aliya Ar-Riyahi ini, ya, setelah kita diberikan anjuran untuk belajar tentang Islam, lalu kemudian memberikan nasihat kepada kita agar kita mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari dan berpegang teguh serta sabar di atas agama yang mulia ini. Ikhwafillah rahimakumullah. Ini nasihat yang kedua. Ats-tsalitsatu, adapun nasihat yang ketiga, antalzamus siratal mustaqim, hendaklah engkau berada di atas sirat, jalan al-mustaqim yang lurus. Qala Allah Jalla wa Ala, Allah Ta'ala berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u, sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, kata Allah, ya, maka ikutilah. Ini perintah Allah. Al-An'am 153. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Maka Syekh Shalih Fauzan mengatakan, asfas siratu huwa tariq. As-sirat itu artinya adalah jalan. Wal mustaqim, yang lurus itu apa? Huwal mu'tadil alladhi laysa fihi mayalan wa inhiraf. Jalan yang lurus itu jalan yang tidak ada ya bengkoknya, yang tidak ada sedikit pun
ya miringnya, tapi dia jalan yang lurus, ya itulah yang diminta di dalam doa kita, ihdinas siratal mustaqim. Hadza huwa siratul mustaqim, inilah jalan yang lurus. Amarana Allah tabaraka wa ta'ala bi an nattabi'ahu, Allah memerintahkan kita untuk mengikutinya. Wa amarana an nas'alahu, Allah perintahkan kita untuk meminta kepadanya. Wa ayyahdiyana hadzal sirat, ya agar Allah berikan kepada kita ya jalan yang lurus ini. Ya. Ayu'arrifana bihi, dan Allah berikan kepada kita ya ilmu pengetahuan ya kepada kita jalan yang lurus ini. Wa ayyuthabbitana alaihi, dan Allah berikan kepada kita kekokohan di atasnya. Ikhwafillah. Inilah yang ketiga, di mana kita belajar Islam dan kita berusaha untuk mengamalkan Islam itu, lalu kemudian kita berada di atas jalan yang lurus. Kalau jalan yang lurus itu mudah, standarnya mudah. Maka Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah ya standarnya. Dan pahamilah Al-Quran dan Sunnah itu seperti mana dipahami oleh para sahabat Nabi yang mulia, dan amalkan dalam kehidupan kita. Ikhwafillah. Inilah nasihat yang sangat indah. Wa ammal wasiyatu rabi'atu, adapun wasiat yang keempat, kata Syekh Abul Aliya, kemudian dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, fahiya annaka idza waffaqaka Allahu li ma'rifatis siratal mustaqim, jika engkau telah diberikan Allah taufik untuk mengenali jalan yang lurus, wasirta alai, dan engkau telah berjalan di atas jalan itu, fala tansa du'atad dhalal, jangan engkau sampai lupa, jangan engkau sampai lalai, jangan sampai lalai ya. Terhadap siapa? Du'atad dhalal, orang-orang yang menyeru kepada kesesatan. Jadi jangan dikira kalau sudah selamat, kalau sudah berilmu, kemudian kita sudah mengamalkan ilmu kita, kemudian kita berada di atas sirat, jangan kita sampai lupa, jangan sampai lalai. Ada orang-orang yang senantiasa menyeru kepada ad-dhalal, kepada kesesatan. Yang mereka inginkan apa, ikhwafillah? Alladzina yuriduna ayyuharrifuka anis siratil mustaqim, yang menginginkan kamu itu melenceng dari jalan yang lurus. Ketika engkau berada di atas al-haq, engkau dikatakan orang-orang terbelakang. Engkau dikatakan orang-orang yang memiliki pemikiran yang tidak maju. Orang-orang yang ekstrim, orang-orang yang kaku, dan seterusnya. Itu adalah seruan kesesatan, ikhwah. Abaikan itu semua. Kalau ada orang mengatakan, Masya Allah, orang ke masjid, orang duduk dalam majelis ilmu, belajar, kemudian ikut ya tahsin, kemudian ikut belajar bahasa Arab, ya. Ini orang-orang yang sangat narsis misalnya, orang-orang yang kaku dalam kehidupan. Biarkan pekerjaan ini. Biarkan dia seperti angin yang lewat. Tidak perlu kita pedulikan. Karena itu adalah seruan kesesatan. Mereka mengatakan, ya, engkau berjenggot adalah orang-orang yang keras. Misalnya antum menjaga pakaian tidak isbal, antum dikatakan orang-orang yang kaku dan seterusnya. Jangan pedulikan itu. Ingat, berada di atas al-haq adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah perintahkan kita untuk itu, dan Allah berikan kepada kita ya nikmat itu, maka kokohlah kita di atas jalan tersebut. Jangan pernah kita abaikan seruan-seruan yang mengarah kepada abwabi jahannam, kepada pintu neraka jahannam, yang menginginkan kita ini ya melenceng dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala jalla wa ala, oleh itulah Allah taala berfirman, wala tattabi'us subula, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain, karena as-sirat itu sabilnya Allah itu jelas. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain, fatafarraqa bikum an sabili, kalian akan ya tercerai-berai dari jalannya. Seperti mana nasihat ya Nabi kepada Hudzaifah pada pertemuan sebelumnya, ya, tinggalkan seluruh kelompok-kelompok itu. Ya, tinggalkan seluruh ajakan-ajakan orang itu, maka hendaklah engkau berada di atas ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, war Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daraba li hadza mathala,
Nabi telah memberikan contoh terhadap ayat ini dalam bab ini. Ya, sebagaimana insyaallah akan dibahas pada akhir bab dari kitab ini, Nabi SAW telah menjelaskan bagaimana contohnya. Hal ini hadisnya masyhur ya, ketika Rasulullah SAW menggaris satu garis dan dia mengatakan inilah jalan saya, dan di samping garis yang lurus itu Nabi SAW membuat garis-garis ya yang melintang kiri dan kanan. Maka Nabi mengatakan jangan kalian ikuti garis-garis ini. Di dalam kehidupan kita sangat banyak seruan-seruan untuk menyimpang, baik itu dari sisi pemikiran, ya, baik itu dari sisi akhlak, baik itu dari sisi muamalah, apa saja. Sangat banyak ya hal-hal yang bisa melencengkan kita dari ajaran Allah Subhanahu wa taala dan dari jalan yang lurus ini. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka setelah kita menjelaskan 4 wasiat yang disampaikan oleh Abul Ali Ar-Riyahi ini, maka kemudian sahibul matan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab memberikan kalimat berikutnya, ta'ammal, pada halaman 143. Ta'ammal kalama Abil Aliyati hadha. Hendaklah kamu renungi, hendaklah kamu ya pikirkan dan perhatikan nasihat Abul Aliyah ini. Ma ajallah, alangkah ya baiknya, alangkah indahnya, alangkah ya agungnya dan mulianya. Luar biasa nasihat ini. Wa'arif zamanahu alladhi yuhadziru fihi minal ahwa. Setelah engkau renungi, kenali kapan dia memberikan nasihat ini. Ya, kapan dia memberikan nasihat agar kita berhati-hati dengan hawa nafsu. Wa'rif zamanahu alladhi yuhadziru fihi minal ahwa allati man ittaba'aha faqad raghiba 'anil Islam. Dia mengingatkan, jauhilah oleh kalian hawa nafsu. Kenali, pahami kapan Abul Aliyah memberikan nasihat ini ya, agar tidak mengikuti hawa nafsu. Karena ketika mengikuti hawa nafsu berarti dia telah meninggalkan Islam. Kapan ikhwafillah? Itu di masa tabi'in. Di masa tabi'in dia mengatakan kalimat ini. Karena dia seorang a'immatut tabi'in, pemukanya para tabi'in, pemimpinnya para tabi'in, sudah memberikan nasihat itu. Sudah memberikan kalimat ini. Ya. Wa tafsir al-Islam bis sunnah. Lihat bagaimana Abul Aliyah menafsirkan Islam dengan sunnah Nabi SAW. Perhatikan. Wa khawfahu ala a'lami tabi'in wa ulamaihim minal khuruji anis sunnati wal kitab. Perhatikan juga bagaimana kekhawatiran Abul Aliyah ya terhadap para tabi'in dan para ulama-ulama tabi'in, ya, jangan sampai mereka keluar dari sunnah dan kitab Allah Azza wa Jal. Di masa para tabi'in telah diberikan nasihat. Subhanallah. Beliau termasuk ulama yang hebat. Dia telah memberikan kalimat itu, kekhawatiran agar jangan sampai kita keluar dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yatabayyanu laka makna qauli ta'ala, maka engkau akan paham ya dan jelas makna firman Allah, idz qala lahu rabbuhu. Ingatlah ketika Allah berkata kepada Ibrahim, aslim, Islamlah engkau wa Ibrahim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Aku berserah diri kepada Rabb pemilik semesta alam. Ya. Al-Baqarah 131. Wa qawlihi, dan firman Allah yang lain, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Dan ingatlah ketika ya Ibrahim mewasiatkan ya keturunannya, wa Yaqub, dan juga ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilihkan agama untuk kalian, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Lihat nasihat-nasihat ini ikhwafillah. Al-Baqarah 132. Wa qawlihi ta'ala, wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Ya, barang siapa yang meninggalkan agama Ibrahim, millah Ibrahim, maka sungguh ada safih, kebodohan pada dirinya. Ya. Al-Baqarah 130. Wa asbah hadhil usulil kibar, dan masih banyak yang mirip dengan dasar-dasar yang sangat besar dalam Islam, allati hiya aslul usuli, ya, yang merupakan dasar utama, wan nasu anha fi ghaflah, sedangkan manusia
berada pada kelalaian. Ikhwafillah, inilah nasihat yang sangat indah dan luar biasa dari Abul Aliyah, seorang ulama tabi'in, untuk kita semuanya, untuk kita dan siapapun dari umat ini. Yang pertama adalah kita belajar Islam dengan sesungguhnya. Ya, kenalilah Islam, karena itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Ya, ketika kita dimasukkan di alam kubur kita, maka malaikat Allah akan menanyakan, wa madinuka, apakah agamamu? Jangan kenali Islam hanya sekedar melalui tradisi-tradisi. Jangan kenali Islam melalui kebiasaan pada umumnya orang. Tapi dalamilah Islam, pelajarilah Islam dengan ilmu yang benar dari kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu minta kepada Allah hidayah agar Allah berikan dia di atas jalan yang lurus. Allah berikan kesabaran di dalam menjalankan apa yang telah Allah perintahkan dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Ini yang kita minta kepada Allah. Karena inilah hakikat hakikat kebaikan itu. Hakikat keselamatan itu kita berada di atas Islam yang indah ini. Nah, setelah itu ikhwafillah, kita harus berada di atas dengan kesabaran yang kuat dan kekokohan agar kita tidak melenceng kiri dan kanan. Kenali al-haq dan peganglah kebenaran itu. Kemudian kenali sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang terakhir jauhi hawa nafsu yang senantiasa menyesatkan kita dari jalan yang lurus ini. Sandarkan segala sesuatu kepada ilmu dan sandarkan dirinya kepada apa yang Allah ridhai dan apa yang diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah, kita cukupkan pertemuan kita pagi ini. Insyaallah kita akan lanjutkan penjelasan dari perkataan terakhir dari sahibul matan yang akan kita baca besok insyaallah, apa yang katakan oleh Syekh Shalih Fauzan dari kalimat terakhir dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam, wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara